Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @penulismalam94. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kuntilanak Kiriman Mantan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Jean adalah namaku. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Aku sangat bersyukur karena aku terlahir di keluarga yang multi etnis. Papaku adalah seorang keturunan Tionghoa asli dan mamaku adalah keturunan pribumi asli dari suku Sunda. Karena aku memiliki darah campuran, aku pun dikaruniai wajah yang cantik. Aku yang menurut teman-temanku adalah wanita yang cerdas, ramah dan mudah bergaul dengan siapa saja. Banyak lelaki yang coba untuk mendekatiku. Namun karena sifatku yang selektif untuk memilih pasangan, karena sebenarnya aku trauma dengan perceraian mama dan papa dulu. Aku juga dikenal sebagai pribadi yang tertutup bagi lawan jenis yang ingin mendekatiku. Alhasil aku hanya memiliki 3 orang mantan selama hidupku. 2 orang diantaranya ketika aku duduk di bangku SMA yang sedang merasakan cinta monyet. Setelah lama tidak jua aku menemukan sosok lelaki yang pas untuk diriku. Hingga ketika aku bertemu dengan Mas Ari, nama samaran, di kantor bank swasta tempatku bekerja. Awalnya, hubunganku dengan Mas Ari berjalan baik, layaknya seorang atasan kepada bawahannya. Oh ya, Mas Ari ini dia atasanku ya. Dia menjabat sebagai head accounting, dan aku adalah staf accounting biasa. Mas Ari adalah seorang leader yang menurutku pintar, bijaksana dan memang beliau ini humoris. Di sela-sela pekerjaan kantor yang membuat otakku serasa mendidih, Mas Ari bisa mencairkan suasana dengan guyonan-guyonannya. Seiring berjalannya waktu, hubunganku dengan Mas Ari yang tadinya hanya sebatas atasan dan bawahan, entah mengapa menjadi dekat. Hingga suatu ketika Mas Ari memintaku untuk menjadi pacarnya. Tidak munafik, aku yang saat itu mulai menyukai Mas Ari karena kepandaian dan sifatnya yang humoris. Tanpa banyak basa-basi, aku pun langsung menerima. Jujur saja di awal hubunganku dengan Mas Ari, aku seperti dimabuk kepayang. Aku yang sudah lama tidak merasakan cinta, kini seperti merasa bergairah kembali. Hubunganku dengan Mas Ari di kantor pun seperti rahasia umum yang semua sudah mengetahui. Beberapa sahabatku ada yang mendukung dan ada pula yang tidak mendukung. Karena jarak usia antara aku dan Mas Ari ini terbilang cukup jauh, yaitu 10 tahun. Lu gak salah Jen, mau pacaran sama Pak Ari. Dia kan udah berumur gitu, sedangkan lu masih muda dan masih cantik. Itulah kurang lebih kata-kata yang biasa aku dengarkan dari mulut mereka. Bagiku, komentar mereka tidak akan mengurangi perasaanku untuk Mas Ari di kala itu. Hingga suatu ketika, menginjak 4 bulan waktu berpacaranku dengan Mas Ari, aku mendengar desas-desus jika Mas Ari bukanlah seorang duda, melainkan pria yang sudah beristri. Aku yang kecewa karena selama ini merasa dibohongi, segera meminta penjelasan Mas Ari. Mas Ari pun membenarkan berita itu. Ia berkali-kali meminta maaf kepadaku dan memintaku untuk tidak memutuskan hubungan cinta dengannya. Maaf Mas, saya tidak bisa. Saya sungguh kecewa dengan Mas Ari. Saya pikir Mas Ari adalah orang yang tepat yang bisa membuat trauma saya hilang terhadap laki-laki. Ternyata Mas Ari itu sama saja, ucap Jen saat itu. Mas Ari yang terus-menerus memintaku untuk tidak memutuskannya, kini nadanya menjadi nada paksaan. Jen, jika kamu tetap mau memutuskan saya,
maka nanti akan kamu tanggung akibatnya, Jen. Ucap Mas Ari sambil menggenggam tangan kiriku erat, seolah ingin menahanku pergi. Karena terbawa emosi, sontak aku tampar pipi Mas Ari dengan tangan kananku keras-keras. Lepaskan saya, seharusnya kamu sadar, Mas. Istrimu menunggu di rumah, kamu malah asik berselingkuh. Berhentilah memaksa saya, Mas. Saya mau kita akhiri hubungan terlarang ini. Ucapku kemudian lalu beranjak pergi meninggalkan Mas Ari. Setelah kejadian itu, hubunganku yang biasanya dibilang sangat akrab dengan Mas Ari, kini berbanding terbalik 360 derajat. Mas Ari menggunakan kekuasaannya untuk selalu menyalahkan dan terus memarahiku di kantor. Tidak jarang umpatan kasar terlontar dari bibirnya. Aku yang saat itu dibuat malu dengan perlakuan Mas Ari, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Aku yang kala itu memiliki pengalaman. Tidak sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaan baru. Hanya memerlukan waktu 1 minggu, aku kembali diterima menjadi salah satu senior staff accounting di perusahaan asing. Gajinya pun terbilang cukup besar. Dan lagi pula aku melihat lingkungan kerja yang baru ini jauh lebih menyenangkan dibanding saat aku masih bekerja di salah satu perusahaan bank swasta. Kebahagiaanku kini kembali terusik saat suatu ketika ada sebuah nomor asing yang menelponku. Halo? Ucapku pertama kali, namun hanya hening. Hingga beberapa kali aku mengulang kata halo, barulah suara itu menjawab. Jen, apa kamu sudah lupa dengan suara saya? Saya tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja, Jen. Terdengar jelas itu suara Mas Ari. Aku yang masih terbawa emosi dengan suara bentakan kembali menjawab. Lo itu udah bukan siapa-siapa gua lagi ya. Tahu diri lo, udah tua, udah punya istri, masih sok cakepan aja. Nyesel gua pernah pacaran sama lo. Umpatku sangat kesal. Kamu sekarang jadi galak ya, Jen. Ingat ya, Jen, hidupmu gak akan bisa tenang, Jen. Akan aku balas tamparan di pipiku itu dengan kesakitanmu berkali-kali lipat, Jen. Jawab Mas Ari langsung menutup teleponnya. Aku yang selalu merasa terteror dengan perlakuan Mas Ari, walaupun selama berpacaran dengannya, aku masih bisa menjaga kehormatanku sebagai perempuan. Namun Mas Ari selalu mempermalukanku lagi dan lagi dengan cara memfitnah dan menjelekkanku kepada teman-teman lamaku jika aku adalah wanita murahan, bahkan sampai ke sosial media. Tidak jarang nomorku sering ditelepon oleh lelaki misterius yang tiba-tiba ingin membokingku. Karena dirasa benar-benar cukup mengganggu, aku segera mengganti nomor ponselku serta menonaktifkan semua sosial mediaku. Mungkin saat itu Mas Ari marah sampai dengan puncaknya karena ia sudah tidak bisa menjangkauku melalui telepon ataupun sosmed. Mas Ari yang tidak kehilangan akal. Ia sampai datang ke kantorku yang baru. Entah bagaimana ia mengetahui jika aku bekerja di kantor itu. Saat malam sehabis lembur, aku mau pulang ke kosan. Tiba-tiba seperti ada yang menyeretku. Sini kamu. Suara Mas Ari bersembunyi sambil tangan kanannya menarik tanganku. Jen, saya mohon, kembali lagi dengan saya, Jen. Jika menurutmu saya ini telah memiliki istri, saya bisa menikahkan kamu sebagai istri kedua saya. Iba Mas Ari. Apa yang kamu minta, Jen? Apa harus saya menceraikan istri saya untuk menikahi kamu? Saya tidak pernah mencintai istri saya, Jen. Saya dan istri saya itu dulu dijodohkan. Tidak pernah ada rasa cinta untuknya. Ucap Mas Ari sambil meneteskan air mata. Alah bodo amat. Emangnya gue peduli sama lu? Lu itu penipu. Bilang single, gak taunya masih punya istri. Gila lu ya. Lu pakai berani fitnah gua ke teman-teman gua. Dan lu seenaknya komen di FB gua kalau gua ini cewek bookingan. Belum lagi kelakuan lu yang kayak binatang, sebar-sebarin nomor gua ke cowok-cowok brengsek. Umpatku berkali-kali sambil mencoba melepaskan genggaman Mas Ari. Jen, saya berikan kamu pilihan saat ini. Kamu pilih saya atau tetap mau kita selesai?
Tanya Mas Ari sambil melepaskan tangannya. Ya gue mau udahan lah. Kan udah dari kemarin gue putusin lu. Sadar lu. Jawabku sangat kasar. Tiba-tiba Mas Ari memaksa ingin memelukku dan mencium bibirku. Sontak aku berteriak sekencang-kencangnya dan Mas Ari segera melepaskan tubuhnya. Ingat ya Jen, kamu akan mencari saya Jen. Kamu akan mengemis-ngemis kepada saya Jen. Bentaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Entah karena aku yang sudah kepalang emosi. Seketika itu aku meludahi wajahnya Mas Ari. Joh, bajingan kamu, pergi sana biadab. Usirku kemudian, yang kebetulan saat itu beberapa security gedung melihat pertengkaran antara aku dan Mas Ari. Setelah kejadian malam itu, teror demi teror Mas Ari kini berhenti. Aku pun sesaat seperti terlepas dari suatu beban. Terkadang aku sangat tidak menyangka jika Mas Ari yang humoris, bijaksana dan cerdas bisa menjadi sebrutal itu ketika membina suatu hubungan. Untung aja gue gak lama pacarannya sama cowok bajingan itu. Bisa jadi toxic relationship. Kalau dipertahankan ini sih. Batinku dalam hati. Hari ke hari berlalu dengan cepat. Aku semakin bisa move on dari rasa traumaku dengan Mas Ari. Aku kini bisa lebih fokus bekerja tanpa adanya rasa takut kalau saja nanti Mas Ari akan muncul di hadapanku. Pas sebulan saat kejadian barbar malam itu berlalu, tiba-tiba aku merasa ada yang aneh dengan tubuhku. Rasanya kepala kiriku merasa pusing yang amat sangat, sehingga aku hampir tidak bisa berdiri. Aku yang berpikir itu adalah sebuah sakit migrain biasa. Segera aku ambil obat yang ada di dalam tasku. 2 jam berlalu, sakit itu tidak kunjung reda, malah semakin memburuk. Aku yang tidak kuat menahan rasa sakit, seperti kehilangan kesadaran saat di kantor. Beberapa temanku berkata jika aku mengamuk tidak karuan dan membanting segala benda yang ada di atas meja kerjaku. Ketika aku sadar dan sudah merasa tidak pusing, yang aku lihat adalah kertas dan alat tulis kantor yang berserakan di mana-mana. Jen, kamu kenapa? Tanya Pak Rudi atasanku. Maaf Pak, tapi saya pusing sekali, bahkan saya hampir tidak sadar. Ucapku tersipu malu. Ya sudah, kamu pulang saja sekarang, daripada nanti kamu sakitnya tambah parah, perintahnya. Saat aku berjalan pulang ke kosanku yang tidak jauh dari tempat kerja, aku berpikir, loh kok bisa sih gue sebarbar itu di kantor? Gue gak pernah kayak gitu. Astaga, bikin malu aja hari ini loh Jin. Batinku sambil memukul-mukulkan tanganku berkali-kali ke kepalaku sendiri. Keanehan kembali muncul saat aku baru saja menginjakan kaki di kamar kos. Tiba-tiba, mohon maaf, kemaluanku seperti gatal yang amat sangat dan rasanya seperti terbakar. Segera aku lekas ke kamar mandi untuk membersihkannya. Mungkin itu hanya keputihan yang biasanya kaum hawa sering dapatkan, batinku sambil menghela nafas. Namun rasa gatal dan panas itu semakin menjadi-jadi. Berkali-kali aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan. Betapa terperajatnya aku saat melihat ada cairan nanah kental yang sangat bau anyir dan busuk dari kemaluanku. Aku menjadi semakin panik dan takut. Aku yang selalu menjaga kebersihan kewanitaanku tidak pernah sekalipun mengalami yang seperti ini. Dan aku bukanlah wanita yang suka seenaknya bergonta-ganti pasangan. Aku selalu menjunjung tinggi nilai adat ketimuran yang hanya akan melakukan persetubuhan jika sudah menikah. Sekitar 3 jam aku merasa tersiksa dengan rasa gatal dan panas. Belum lagi ada cairan nanah yang keluar dari kewanitaanku. Tiba-tiba rasa gatal dan panas beserta cairan nanah itu hilang dengan sendirinya. Saat itu pula aku segera mengecek kesehatan kewanitaanku ke sebuah klinik khusus spesialis kulit dan kemaluan. Sebenarnya aku sendiri sangat malu karena ini kali pertama aku datang ke klinik seperti itu. Setelah menunggui beberapa lama karena antrian, akhirnya aku dipersilakan masuk ke dalam ruang periksa dokter. Tanpa basa-basi, ibu dokter langsung menanyakan kepadaku apa gejala yang aku alami.
Dengan tersipu malu, aku pun menceritakan saat kewanitaanku terasa gatal dan panas, serta mengeluarkan cairan nanah. Oh, oke. Ayo lanjut, kita periksa dulu ya, Jen, ucap si ibu dokter sambil tersenyum. Berkali-kali ibu dokter memasukkan alat pengukur pH kewanitaan dan mengecek daerah kewanitaanku. Namun dari raut wajah si ibu dokter sepertinya ia kebingungan dengan hasilnya. Si ibu dokter menghela nafas. Dari semua hasil bagus kok, Jen. Justru daerah kewanitaanmu bisa dibilang terjaga dengan baik. Awalnya saya mendiagnosis dari keluhanmu mungkin ini sifilis. Tetapi saat saya periksa, semuanya normal. Begini, sekarang saya beri kamu obat sejenis antibiotik yang kamu minum hanya di saat gatal dan mengeluarkan nanah saja, ucap si ibu dokter. Segera aku menebus obat itu dan kembali pulang. Aku yang di hari itu merasa bete di kos sendirian, tiba-tiba iseng mengabari Ling. Ling, lu hari ini sibuk? Tanyaku via BBM. Enggak tuh, ya namanya gue mama muda, paling juga ngurusin anak lacian di apartemen. Lu gak kerja? Tanya Ling. Gua pulang tengah hari, tadi gue sakit, Ling. Kalau gue ke apartemen lu gimana? Tanyaku tidak sabar ingin curhat dengan Ling, sahabat terbaikku. Ya kesini aja lah, kayak sama siapa aja sih lu, Jin. Gue tunggu ya, Jin. Singkat cerita, kini aku berada di apartemen Ling. Seperti biasa, sahabatku ini hanya tinggal dengan suami, seorang anak perempuannya yang masih bayi, dan juga mamanya Ling yang kebetulan saat itu sedang ada di apartemennya. Aku yang sudah bersahabat lama dengan Ling, otomatis aku pun kenal dekat dengan orang tua Ling yang seperti orang tuaku sendiri. Aku sudah tidak canggung lagi sekedar berbahasa basi membuka percakapan dengan mama Ling. Tante, apa kabar? Udah lama di Jakarta? Tanyaku. Mama Ling sebut saja Tante Rika. Tumben wajahnya menatap tajam. Waduh, apa gue salah ngomong ya? Atau mungkin apa gue ganggu waktunya? Tanyaku dalam hati. Tante Rika tidak hentinya melihat dari ujung rambut sampai dengan ujung kakiku tanpa berkata apapun. Aku yang merasa semakin kikuk langsung berpamitan untuk pulang saja. Tunggu, Jen, ucapnya menahan langkahku. Apa kamu gak merasa aneh dengan diri kamu akhir-akhir ini? Tanyanya membuatku penasaran. Ling yang melihat gelagat aneh dari mamanya seketika memotong pembicaraan. Mama kenapa sih? Kok dari tadi Ling liatin mama kayak aneh banget? Tante Rika kemudian berkata, Tante ini pekalu dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Tante lihat di belakang kamu, Jin, ada sesosok kuntilanak yang bisa dibilang ini ukurannya cukup besar. Mendengar hal itu bak petir di siang bolong. Aku langsung berpikir, apakah itu hanya sebuah halusinasinya Tante Rika saja? Namun jika aku kait-kaitkan peristiwa hari ini yang sangat aneh, mungkinkah itu semua kiriman teror dari Mas Ari? Entahlah, aku hanya mencoba berpikir positif untuk meyakinkan alam bawah sadarku semua akan baik-baik saja. Udah mah, skip aja pembahasannya. Ngaco deh mama. Mungkin mama kecapean di pesawat tadi, kan lumayan jauh dari Bangka ke Jakarta. Jawab Ling seperti tidak enak hati. Duh Ling, kamu lebih amat. Perjalanan udara gak sampai 5 jam, masa iya capek? Kemudian Tante Rika bilang, ya sudah, kalau Jin gak percaya sama Tante, nanti silakan Jin buktikan sendiri ucapan Tante. Tante itu sayang sama Jin, sudah seperti anak Tante sendiri. Tante mau Jin selalu berjaga-jaga dalam doa agar Tuhan senantiasa melindungi Nak Jin. Tante Rika kemudian tidak lama masuk dalam kamar. Sebelumnya ia pamit untuk tidur siang. Setelah suasana dirasa sudah kondusif untuk bercerita, aku tanpa malu-malu menceritakan awal kejadian teror Mas Ari sampai dengan beberapa peristiwa aneh hari ini. Ling terus menyimak ceritaku. Ia sesekali menganggukkan kepalanya. Jen, sorry lo ya, dari awal gue lihat si Ari ini
emang agak annoying lo. Nggak tahu sih kenapa. Cuma ya saat itu kan lo masih cinta-cintanya sama dia. Jadi better gue nggak mau banyak komentar lah. Nah, terus masalah teror. Gimana ya? Pernah sih suatu waktu si Ari nge-BBM gue lo. Bener-bener sudden banget. Gue sih nggak tahu ya dia dapat kontak BBM gue dari mana. Cuma waktu itu dia sempat nanyain kalau sebenarnya lo itu cewek baik-baik apa bukan. Kan gak jelas banget itu cowoknya. Oh, ya gue inget sih Ari dulu sering pinjem HP gue. Gue sih no hard feeling sama si Ari. Gak taunya itu kunyuk malah nge-save nomor-nomor teman gue dari BBM. Jawabku kesal. Mengingat kelakuan menyebalkan Mas Ari, kemudian Ling berkomentar, gini deh Jen, kan gak baik juga kita asal tuduh orang. Barangkali lu pusing dan keputihan itu karena faktor mau menstruasi. Kalau memang lu masih merasa diteror atau ngerasa ada yang gak beres selama 1 mingguan, lu BBM gua lagi Jen. Nanti baru gue temenin lu ke Pak Kiai Haji Pur yang dulu pernah ngobatin gua Jen. Gimana? Aku langsung mengiyakan saran dari Ling, sahabatku dari dulu. Aku pun merasa agak lega setelah bercerita. Benar Ling bilang, mungkin gua mau menstruasi sehingga gua merasa migrain parah tadi pagi dan seperti merasa keputihan. Gumamku dalam hati. Setelah menjelang sore aku pamit pulang karena kebetulan suami Ling pun sudah pulang dari kantor. Sepanjang perjalanan ke kosan, aku selalu berpikir positif untuk selalu mengingat kata-kata Ling. Namun, saat aku menolehkan wajahku ke spion motor, aku seperti sedang membonceng sesosok kuntilanak yang wajahnya sangat menyeramkan. Enggak, ini pasti halusinasi. Gak mungkin ada kuntilanak. Aku mencoba menyadarkan diri. Seketika kepalaku pusing dan brak. Motorku hilang kendali dan terjatuh. Untung saja saat itu sedang tidak ada mobil di belakangku. Andai saja ada mobil atau kendaraan lain, mungkin tubuhku sudah hancur terlindas. Segera beberapa orang menghampiri dan membantuku menepikan motor metik yang terjatuh pas di tengah jalan. Mbak, gak apa-apa, kok bisa tiba-tiba jatuh mbak? Tanya salah satu orang yang mengerubungiku. Aku yang masih lemas dan shock hanya menggelengkan kepalaku. Mbak, temannya tadi yang dibonceng kemana? Tanya orang yang sama kemudian. Saya dari tadi bawa motor sendirian kok pak, gak sama siapa-siapa. Tadi saya jatuh karena tiba-tiba kepala saya pusing. Jawabku lirik. Loh, tadi saya jelas lihat mbak lewat dengan membonceng satu teman wanita yang memakai baju serba putih. Saya cuma takutnya teman mbak itu ikut terjatuh atau terpental dari motor. Cecarnya kemudian. Aku yang sudah tidak bisa berkata-kata lagi dengan langkah gontai mencoba menstarter motor metikku dan segera beranjak pulang. Aku berterima kasih sekaligus berpamitan kepada orang-orang yang telah menolongku. Otakku seperti bergelut dengan keanehan hari ini. Aku selalu mencoba terus berpikir positif walaupun terkadang sulit. Baru saja aku memasukkan motor ke dalam garasi kos-kosan. Tiba-tiba aku melihat ada sesosok bayangan putih yang terbang sambil cekikikan. Mulutku seperti tercekat, padahal saat itu masih ada beberapa orang di depan yang sedang asik nongkrong. Kesadaranku mulai goyang saat menaiki anak tangga menuju lantai 2 kamarku. Aku melihat dengan jelas sosok kuntilanak yang aku bonceng kini sedang berdiri mengambang di udara. Rambutnya benar-benar panjang menjuntai. Kuntilanak itu sekilas terlihat wajahnya menyeramkan, menyerupai barong, dengan gigi taringnya yang menjulur keluar, dan matanya yang merah melotot seperti mau copot. Berkali-kali aku mencoba istighfar, namun kuntilanak itu masih ada pada tempatnya. Aku yang semakin gemeteran, langsung tertunduk lemas karena seperti terkuras tenaganya melihat penampakan mengerikan itu. Lalu ada tepukan di bahuku. Permisi mbak, kok malah jongkok di tangga? Ucap Andin, salah satu tetangga kos-kosanku yang kebetulan saat itu ia baru pulang kerja. Anu mbak,
tiba-tiba tadi ngerasa vertigo pas saya mau ke kamar. Jawabku berbohong. Ya udah yuk, dipapa sama saya saja ya Mbak ke kamar. Timpal Andin sambil menjulurkan tangannya serta memapah tubuhku yang sudah lemas menuju ke kamar. Saat melewati lorong yang agak gelap menuju kamar kosku, tubuh Andin seketika berbau anjir darah yang membuatku mual. Aku tidak berani menatap ke arah wajahnya. Sampai ketika aku berkata, "Mbak Andin, terima kasih, sudah sampai sini saja." Sambil menoleh, ternyata yang di sebelahku bukanlah Mbak Andin, melainkan sosok kuntilanak dengan wajah yang menyerupai Barong. Aku teriak sekencang-kencangnya. Mbak Andin yang asli kemudian keluar dari kamar. "Mbak Jen, kenapa Mbak? Apa Mbak sakit?" tanyanya panik. Aku menggelengkan kepala, langsung berlari masuk kamar dan menguji diri. "Wah, kenapa ini jadi begini?" tanyaku. Kuntilanak itu tidak henti menggangguku. Baru saja aku mau mandi menyegarkan diri, tiba-tiba lemari kayu di kontrakanku seperti ada yang menggebrak-gebrak dari dalam. Brak brak brak. Dengan sisa tenaga yang aku miliki, aku mencoba untuk membuka lemari itu sambil berdoa dalam hati. Betapa terperajatnya aku melihat ada kuntilanak yang sedang di dalam lemari sambil menyeringai menatap ke arahku. Dan saat itu pula semua menjadi gelap. Entah berapa lama aku pingsan, aku dibangunkan dengan dering dan getar teleponku. Kulihat ada 25 miss call dan puluhan kali ping dari Ling Ling. "Halo Ling, gua takut Ling, gua benar-benar diteror sama kuntilanak Ling," ucapku terbata-bata di telepon. Ling Ling yang panik segera menanyakan kabarku. "Jen, dari kemarin nyokap gua terus ngomongin lu, dia suruh gua buat hubungin lu Jen." "Mana HP lu gak diangkat-angkat lagi?" jawab Ling Ling yang panik. "Ling, kalau lu ada waktu, tolong antar gua ke Pak Kiai Haji Pur. Gua kayaknya gak sanggup kayak gini." Oke, tapi gua hari ini sama besok kayaknya temenin suami gua di luar kota. Palingan 3 harian lagi gua bisa pulang ke Jakarta." "Ya udah, secepatnya deh lo, ntar antar gue ya Ling. Gue bener-bener takut sekarang," ucapku memelas. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Karena dirasa tidak mungkin aku bekerja hari ini, aku meminta izin kepada Pak Rudi dengan mengirimkan bukti foto celana panjangku yang terkoyak dan kakiku yang luka-luka karena terjatuh dari motor kemarin. Seharian itu aku hanya merebahkan diri di tempat tidur. Persendianku terasa amat sakit dan perih karena luka-luka kemarin belum sempat aku obati. Detik demi detik berlalu. Kini tidak hanya kaki dan tanganku saja yang terasa perih, melainkan perutku yang sudah mulai meronta untuk segera diisi. Aku memaksakan diri pagi itu untuk mencari makan. Ketika aku membuka pintu, lorong kos-kosan itu seperti biasanya sepi. Ya maklum, mungkin di hari weekdays banyak yang pergi kerja dan kuliah. Saat aku baru saja beberapa langkah menyusuri lorong menuju tangga ke bawah, tiba-tiba kepalaku seperti terkena sesuatu benda yang jatuh. "Aduh, kok berasa kayak ada yang nimpuk nih pakai batu kecil," ucapku lantang. Ku cari-cari apa yang barusan tadi jatuh. Setelah ku amati baik-baik di sekitar, nampaklah sebuah benda putih yang ketika ku pegang ternyata adalah sebuah gigi geraham manusia yang telah menguning. Aku langsung memaksa menyeret kakiku yang sedang sakit berlari ke lantai 1. Si penjaga kos-kosan sampai bingung dibuatnya. "Mbak, kenapa lari-lari sih? Kayak habis dikejar setan," tanyanya dengan nada mengejek. "Nggak apa-apa mas, saya cuma lapar mau beli makan," jawabku seadanya. Aku dengan tergesa-gesa meninggalkan kos-kosanku dan mencari tempat makan. Tempat makan itu terlihat masih agak kosong. Aku langsung mencari tempat duduk yang strategis dan memesan makanan. "Mas, pesan mie ayam 1 pedes ya, kayak biasa. Minumnya teh manis, terima kasih," pesanku pada si pramusaji. Si pramusaji bertanya lagi, "Lalu temannya Mbak mau pesan apa?" "Ah, teman saya dari mana? Mas ngaco nih ya, saya datang ke sini sendiri loh." Kini wajah si pramusaji itu seperti kebingungan. Begitupun denganku, ia hanya berlalu membawa menunya kembali. Sungguh aku tidak habis pikir
Apakah benar sosok kuntilanak itu menerorku sampai kemana-mana? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.